Halo minasan, kembali lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah anime yang menurut kami lumayan menarik, yaitu Jujutsu Kaisen. Anime ini diadaptasi dari serial manga Jepang dengan nama yang sama dan ditulis oleh Gege Akutami. Bercerita tentang seorang siswa SMA yang bernama Itadori Yuji. Dalam sebuah kondisi khusus, Itadori terpaksa harus bergabung dengan sebuah organisasi rahasia penyihir Jujutsu untuk membunuh kutukan terkuat yaitu Ryomen Sukuna. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Di awal film, kita semua akan diperlihatkan sosok pemuda SMA yang bernama Itadori Yuji. Dia tengah duduk di sebuah kursi dan mulai sadar dari pingsannya. Saat itu, di hadapannya nampak seorang pria yang bernama Gojo Satoru. Gojo sendiri adalah seorang guru yang mengajar murid kelas 1 di SMA Jujutsu. Sebenarnya, Itadori tidak memahami apa yang dikatakan oleh Gojo. Dia pun tersentak ketika mengingat kondisi para seniornya yang sedang dalam bahaya besar. Saat itulah, Itadori menyadari kalau dirinya tengah diikat dan berada di ruangan sempit dengan banyak sekali segel kutukan. Gojo berkata kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengkhawatirkan orang lain. Dan entah bagaimana caranya, disinilah kematian Itadori sudah ditetapkan. Scene pun kembali flashback beberapa hari sebelumnya, di mana Itadori saat itu sedang berada di rumahnya. Dia terlihat sedang menelpon rumah sakit karena kakeknya sedang dirawat di sana. Dia pun meminta maaf karena terus menelpon berkali-kali hanya untuk memastikan kondisi kakeknya baik-baik saja. Sayangnya tindakan Itadori ini justru membuat sang kakek marah-marah. Dengan kesal sang kakek membentak dan menyuruhnya untuk tidak datang ke rumah sakit. Pada pagi harinya di sekolah, Itadori bersama dengan dua seniornya sedang melakukan ritual kokurisan, yaitu sejenis permainan jelangkung versi Jepang. Namun bukannya ketakutan, yang mereka bertiga lakukan hanyalah untuk bermain-main saja. Scene berpindah di lapangan bagian belakang sekolah, di mana waktu itu ada seorang lelaki tidak dikenal yang sedang mencari benda pusaka terkutuk. Dia pun menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres di area lapangan tersebut. Dalam batinnya dia juga bertanya-tanya, apakah dulunya ada jasad yang dikubur di sini? Asumsi yang aneh-aneh pun mulai berkumpul di pikirannya. Apalagi di sekolah ini ada pusaka terkutuk yang membuat kondisi semakin tidak pasti. Tanpa diduga, Itadori tidak sengaja berlari dan lewat begitu saja di depan lelaki ini. Lelaki ini pun langsung tersentak karena merasakan aura pusaka terkutuk yang begitu besar pada tubuh Itadori. Sayangnya Itadori sudah ngajar duluan dan tidak sempat menanggapi panggilan si lelaki ini. Usut punya usut, ternyata Itadori buru-buru pergi karena hendak ke rumah sakit demi mengunjungi kakeknya. Walaupun kita semua tahu kalau sang kakek tidak ingin cucunya tersebut datang mengunjunginya. Dengan muka serius, sang kakek pun memberikan sebuah wejangan penting pada Itadori, di mana Itadori sebenarnya adalah anak yang kuat. Dengan bekal inilah, sang kakek ingin agar cucunya membantu semua orang, walaupun itu hanya orang terdekatnya saja. Bimbang pun tidak masalah, dan yang lebih penting jangan mengharapkan pamrih. Kakek berpesan, selagi bisa membantu, maka harus membantu. Sebenarnya sang kakek ini ingin agar cucunya ini kelak ketika mati, dia akan dikelilingi oleh banyak orang baik. Pesan sang kakek begitu membuat Itadori kaget dan terdiam. Saat itu juga, Itadori tidak kuasa menahan tangisnya karena menyadari kalau kakeknya telah meninggal dunia. Pada malam harinya, saat Itadori sedang sibuk mengurusi dokumen kakeknya, tiba-tiba dia disapa oleh lelaki tidak dikenal yang sedari tadi mencarinya. Pemuda ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Fushiguro Megumi. Dia juga merupakan seorang pembasmi roh dari SMA Jujutsu. Kedatangan Fushiguro begitu sangat penting. Dia pun mengatakan kalau pusaka terkutuk yang dibawa oleh Itadori adalah benda yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah, Fushiguro berharap agar Itadori segera memberikan benda tersebut padanya. Fushiguro sendiri mengungkapkan
kalau lebih dari 10.000 orang telah mati dan menghilang tanpa kejelasan. Tentunya, sebagian besar masalah ini disebabkan oleh adanya kutukan. Kebencian dapat berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, seperti di sekolah ataupun rumah sakit. Rasa sakit, penyesalan dan hinaan, bahkan emosi negatif manusia akan berkumpul dan menjadi sumber kutukan. Karena alasan inilah, banyak sekolah-sekolah yang dipasangi jimat yang juga terbuat dari kutukan. Pusaka terkutuk yang lebih kuat akan menjadi penangkal pusaka terkutuk lainnya. Ibaratnya, seperti melawan racun dengan racun. Seiring dengan berjalannya waktu, segel kutukan akan melemah dan mengundang kutukan lainnya. Dengan santai, Itadori langsung memberikan pusaka terkutuk tersebut pada Fushiguro. Namun saat dibuka, ternyata isinya kosong melompong. Tanpa dosa, Itadori mengatakan kalau para seniornya telah mengambilnya. Parahnya, kedua seniornya ini berkata kalau mereka akan bermalam di sekolah malam ini, sekaligus berencana untuk melepaskan segel dari pusaka terkutuk. Shin pun berpindah di sekolah, di mana kedua senior Itadori sedang mencoba melepaskan segel kutukan. Setelah berhasil membukanya, mereka pun sangat terkejut karena isinya adalah jari manusia. Saat itulah, tiba-tiba lilin di ruangan mereka langsung padam, dan terlihat sosok yang begitu menyeramkan mendatangi mereka berdua. Itadori dan Fushiguro yang telah sampai di depan gerbang sekolah pun merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Fushiguro meminta agar Itadori menunggunya di luar saja. Di dalam sekolah, Fushiguro berusaha lari dengan cepat karena mengetahui kalau segel pusaka kutukan telah terlepas. Dalam perjalanannya, banyak sekali sosok kutukan yang menghadangnya. Dia pun terpaksa mengeluarkan sosok roh kutukan miliknya, yaitu anjing suci yang berwarna hitam dan putih. Ketika telah sampai, Fushiguro menjadi kebingungan karena agak terlambat dan merasa tidak sempat menolong. Kedua senior Itadori pun mulai diserap bersamaan dengan pusaka terkutuknya. Itadori bimbang antara harus menolong atau menunggu saja. Dia pun teringat pesan kakeknya sebelum meninggal. Hal inilah yang membuatnya bergegas untuk memasuki sekolah dengan cara menendang kaca jendela. Dia pun dengan sigap mendaratkan pukulan kuatnya pada sosok kutukan demi menolong kedua seniornya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Fushiguro untuk menghancurkan sosok kutukan tersebut dengan roh miliknya. Dari kantong seniornya, terdapat pusaka terkutuk tingkat tinggi, yaitu jari Ryomen Sukuna. Ketika Itadori hendak memberikan pusaka tersebut pada Fushiguro, tiba-tiba saja di atas mereka muncul sosok kutukan lain yang hendak menguasainya. Fushiguro pun mendorong Itadori dan menyuruhnya untuk segera lari. Saat itu juga Fushiguro diajar habis-habisan hingga roh miliknya menghilang. Melihat kejadian ini, tentu saja membuat Itadori tidak bisa tinggal diam. Dia pun segera menolong Fushiguro, meskipun hanya dengan tangan kosong. Fushiguro berkata kalau kutukan hanya bisa dibasmi dengan kutukan. Setelah berusaha melawan serta menghindar dari berbagai serangan, akhirnya Itadori harus rela menerima pukulan hingga membuat pusaka yang dibawanya terlempar. Untungnya dengan cepat dia mendapatkan pusaka tersebut kembali, walaupun dengan cara menggigitnya. Ketika Itadori mulai terdesak, tanpa pikir panjang dia malah memakan pusaka terkutuk tersebut. Yang ada di pikirannya saat itu, dia hanya perlu memiliki energi kutukan untuk menyelamatkan semua orang. Fushiguro yang sudah berusaha mengingatkan pun tidak bisa berbuat banyak, apalagi jari Sukuna adalah pusaka terkutuk tingkat tinggi. Fushiguro merasa kalau Itadori sebentar lagi pasti akan mati. Sesaat kemudian, Itadori langsung membantai sosok kutukan di depannya hanya dengan sekali serang. Dengan melihatnya sekilas saja, Fushiguro mengetahui kalau Itadori sudah dikuasai oleh sosok Ryomen Sukuna. Fushiguro pun segera bangkit dan berniat untuk membasmi Sukuna, walaupun rasanya memang sangat tidak mungkin. Untungnya, Itadori tiba-tiba bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan keluar dari cengkraman Sukuna. Tanpa diduga, dari belakang muncul Gojo Sensei, yang merupakan guru dari Fushiguro. Gojo pun bertanya pada Fushiguro, di mana pusaka terkutuk jari Sukuna berada. Dengan wajah polos tanpa dosa, Itadori menjelaskan kalau dia telah memakan kutukan tersebut. Mendengar hal ini, Gojo pun meminta Itadori untuk bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik saja. Tak berselang lama, Sukuna langsung datang menyerangnya. Hebatnya, Gojo malah mempermainkan Sukuna. Pertarungan pun tidak terelakkan. Sukuna terus menyerang Gojo, namun dengan mudah Gojo bisa menghindari semua serangannya.
Dia bahkan berhasil memukul mundur Sukuna. 10 detik pun telah berlalu, dan hebatnya, Itadori mampu mengendalikan Sukuna dengan cukup baik. Fakta ini membuat Gojo begitu takjub. Dia pun menyentuh kepala Itadori dan membuatnya pingsan seketika. Gojo berkata pada Fushiguro, kalau nantinya Itadori bangun dari pingsan dan Sukuna tidak mengambil alih tubuhnya, maka Itadori memiliki potensi sebagai wadah kekuatan Sukuna. Scene pun kembali di awal-awal anime ini, di mana Itadori masih terduduk dan terikat pada sebuah kursi. Di sini kita semua sudah memahami ya, alasan mengapa Itadori harus dikurung dan dibelenggu. Gojo mengatakan kalau Itadori pasti akan dieksekusi, hanya saja waktunya masih tertunda. Gojo pun memperlihatkan jari Sukuna, jari yang begitu sama seperti yang dimakan oleh Itadori. Jumlah jari tersebut ada 20 biji, karena Sukuna memiliki 4 tangan. Saat ini, SMA Jujutsu memiliki 6 jari. Gojo pernah mencoba menghancurkan jari tersebut dan tidak berhasil. Kekuatan dari pusaka kutukan ini begitu dahsyat, dan setiap hari kutukan ini akan terus bertambah kuat. Saking kuatnya, segel sihir Jujutsu modern tidak bisa menahannya. Disinilah Gojo menjelaskan kalau kekuatan Itadori begitu dibutuhkan. Ketika Itadori mati, maka kutukan di dalam tubuhnya juga ikut mati, walaupun memang tidak ada jaminannya sama sekali. Gojo pun mengusulkan pada para petinggi kalau mereka semua nantinya harus membunuh Itadori. Namun hal itu dilakukan setelah Itadori berhasil menyerap semua bagian dari tubuh Sukuna. Para petinggi pun menyetujui usulan dari Gojo. Untuk saat ini, Itadori memiliki 2 pilihan saja. Dia bisa mati sekarang atau mencari semua bagian Sukuna dan mati setelah menyerap semuanya. Scene pun berpindah di tempat kremasi. Itadori terlihat sedang mengumpulkan abu milik kakeknya. Dia pun sudah membulatkan tekadnya untuk memakan semua jari Sukuna. Gojo pun langsung memberikan jari Sukuna miliknya untuk dimakan Itadori. Setelah memakannya, memang ada perubahan dalam tubuh Itadori. Untungnya Itadori masih bisa mengendalikan sosok Sukuna di dalam dirinya. Hal ini pun membuat Gojo tersenyum karena dugaannya benar. Bukan hanya toleransi fisik, tapi Itadori juga mampu mengendalikan Sukuna tanpa masalah. Selama ratusan tahun, baru kali ini dia melihat orang yang seberbakat Itadori Yuji. Singkat cerita, Itadori pun dipindahkan dari sekolah lamanya ke SMA Jujutsu yang berada di Tokyo. Sesampainya di SMA baru, Itadori langsung diantar menuju ruangan kepala sekolah oleh Gojo. Gojo pun memperkenalkan Pak Kepala Sekolah yang bernama Yaga Masamichi. Tanpa banyak bicara, Yaga langsung menanyakan apa tujuan Itadori masuk ke SMA Jujutsu. Dengan singkat Itadori menjawab kalau dia akan mengumpulkan jari-jari Sukuna, karena kalau dibiarkan pasti berbahaya. Tidak terima dengan jawaban Itadori yang ngawur, Yaga pun langsung menyerang Itadori menggunakan boneka yang telah diisi dengan energi kutukan. Dengan sangat cepat boneka tersebut memukul mundur Itadori hingga terpental. Yaga mengatakan kalau dia akan terus menyerang Itadori hingga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Boneka lucu itu terus menyerang Itadori, bahkan saat dia masih berpikir untuk menjawab pertanyaan Pak Kepala Sekolah. Itadori pun menyadari kalau dia hanya bisa memakan jari-jari Sukuna. Kalau saja dia bisa lolos dari hukuman mati dan lari dari tanggung jawab ini, mudah saja baginya melakukannya. Tapi dia tidak ingin melakukan hal bodoh tersebut. Dia hanya tidak mau menyesali jalan hidupnya sendiri. Jawaban ini pun membuat Yaga menyatakan kalau Itadori lulus dalam ujian dan menyambutnya di SMA Jujutsu. Pada keesokan harinya, Gojo, Fushiguro, dan Itadori tengah berada di pusat kota Harajuku untuk menjemput murid yang ketiga. Murid ketiga yang ternyata gadis ini memperkenalkan dirinya yang bernama Kugisaki Nobara. Tanpa banyak bicara, Gojo langsung membawa murid-muridnya ini menuju daerah Roppongi. Mereka mendatangi sebuah gedung terbengkalai, yang tentunya gedung kosong tersebut memiliki energi kutukan. Gojo meminta Itadori dan Nobara untuk membasmi kutukan di gedung tersebut. Hal ini dilakukan karena Gojo ingin mengetahui kemampuan kedua murid barunya. Dia juga memberikan sebuah golok terkutuk pada Itadori, karena Itadori masih belum memiliki energi kutukan. Mereka berdua pun mulai memasuki gedung. Nobara menyarankan agar Itadori pergi sendiri, atau gampangnya, mereka berdua harus berpencar agar kegiatan ini lebih cepat selesai. Dia akan mulai dari lantai atas ke bawah, sementara Itadori sebaliknya. Sesaat kemudian,
keluarlah sosok kutukan yang menyerang Itadori dari atas. Meskipun Itadori adalah pemula, namun dengan mudah dia berhasil membantai kutukan tersebut. Di lantai atas, Nobara langsung menunjuk kutukan yang sedang bersembunyi di antara boneka manekin. Dengan menggunakan palu dan pakunya, dia menyerang salah satu manekin yang diduga tempat persembunyian kutukan. Dan benar saja, manekin itu memang adalah kutukan. Setelah mengalahkan kutukan manekin, Nobara dibuat kaget karena di belakang manekin tersebut ada seorang bocah yang bersembunyi karena ketakutan. Nobara pun mendatangi dan meminta bocah tersebut untuk segera keluar karena kondisi sudah aman. Anehnya, si bocah tersebut malah tidak mau dan masih nampak ketakutan. Si bocah mengira kalau Nobara akan meninggalkannya. Saat itulah, dari belakang bocah tersebut muncul sosok kutukan lain yang menangkapnya. Nobara pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kutukan ini membawa si bocah dan dikhawatirkan akan melukai si bocah jika dia menyerang. Nobara pun terpaksa membuang senjatanya dan berharap kutukan di hadapannya akan melepaskan si bocah dan menyerangnya saja. Parahnya usahanya tidak berhasil. Untungnya, Itadori dengan sigap mendaratkan pukulannya dari tembok sebelah walaupun meleset. Dia pun menghancurkan tembok tanpa ragu dan menebas tangan si kutukan serta menangkap bocah yang disandra. Ketika si kutukan mau kabur, Nobara dengan cepat menggunakan media boneka jerami di atas potongan tangan si kutukan. Saat itulah, Nobara langsung memaku boneka jerami hingga membuat si kutukan yang mau kabur tadi langsung hancur. Setelah menyelamatkan si bocah malang ini, mereka semua pun pergi bersama untuk mengantarkannya pulang. Dan cerita pun berlanjut lagi nanti pada bagian kedua. Bila kalian menyukai video ini, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Oke, kami undur diri dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.